Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 22168029. Saya merupakan mahasiswi S2 Ilmu Lingkungan, Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah Disaster Monitoring yang diampu oleh Bapak Fahrul Razi. Nah, baiklah, langsung saja. Latar belakang. Padang merupakan daerah yang terletak pada daerah Megatnus, yaitu daerah yang tepat berada pada lempeng yang bergeser dan bertumpuk, serta menyimpan energi yang kapan saja dapat meledak sehingga diprediksikan akan menimbulkan gempa dan tsunami yang besar. Pemerintah Kota Padang sudah menyadari akan pentingnya pengelolaan bencana, terutama mitigasi gempa bumi dan tsunami, sebagai suatu upaya untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh gempa dan tsunami yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pada tanggal 30 September 2009 yang lalu, terjadi gempa yang menimbulkan kerugian dan kerusakan serta korban jiwa yang tidak sedikit. Gempa ini membuat Kota Padang lumpuh. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak lagi terulang, maka penting dilakukan upaya mitigasi yang serius. Penelitian ini menggunakan teori mitigasi gempa dan tsunami oleh Radianta Triatmaja dan teori koordinasi oleh Sutarto sebagai prinsip dasar penyelenggaraan mitigasi ini. Mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang. Mitigasi gempa dan tsunami yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang menerapkan fungsi koordinasi sebagai landasan utama penanggulangan bencana, sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. BPBD Kota Padang selaku badan yang dibentuk dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melaksanakan mitigasi dengan prinsip koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Padang adalah melakukan keselarasan aktivitas SKPD instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini mitigasi gempa dan tsunami melalui pendekatan non-fisik. Yang pertama yaitu membuat keputusan ataupun kebijakan secara konsisten. Yang kedua, zonasi atau pemetaan daerah rawan gempa dan tsunami. Yang ketiga, sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di area rentan gempa dan tsunami. Dan yang keempat, melakukan latihan-latihan atau simulasi yang menirukan kondisi saat kejadian gempa dan tsunami berlangsung. Mitigasi gempa dan tsunami melalui pendekatan fisik. Terdiri dari dua, yaitu non-struktural atau alami, dan yang kedua yaitu struktural atau buatan. Nah, sementara untuk struktural sendiri terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem peringatan dini. Yang kedua, pembangunan serta penetapan konstruksi yang aman gempa. Dan yang ketiga, pembuatan jalur dan tempat evakuasi. Nah, bagaimana pemahaman dan kepedulian masyarakat mengenai gempa dan tsunami serta upaya mitigasi gempa dan tsunami oleh BPBD Kota Padang? Secara keseluruhan, kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap perencanaan sudah sangat baik. Pemahaman mereka juga sudah cukup berkembang ke arah yang lebih baik pula dari tahun ke tahunnya. Meski tingkat pemahaman tetap berbeda antara satu dan yang lain diakibatkan oleh faktor pendidikan. Masyarakat yang peduli cenderung datang dari kaum pelajar dan mahasiswa. Meskipun ada juga masyarakat yang tidak memahami dan kurang peduli, namun dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Kota Padang adalah masyarakat yang memiliki ketertarikan yang tinggi untuk mengetahui kebencanaan. Nah, pada saat mitigasi gempa dan tsunami, tentunya ada kendala dari BPBD Kota Padang sendiri dalam melakukan mitigasi gempa dan tsunami di Kota Padang. Nah, apa saja kendala yang dihadapi BPBD? Yaitu yang pertama, keterbatasan dana. Yang kedua, sumber daya aparatur. Yang ketiga, turnover pegawai. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.